Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tekstur yang realistik ya. Tekstur dari contoh ini adalah batu bata ya yang tersusun ya jadi sebuah tembok. Di sini kita akan membahas mengenai shading, UV dan displacement, sehingga terciptalah contoh gambar seperti ini ya. Kita membuat tembok batu bata secara realistik ya. Bagaimana caranya? Ya, di sini kita hapus terlebih dahulu semuanya atau kita ulangi saja ya. Don't save. Nah, oke, bagaimana cara pembuatannya? Kita akan membuat terlebih dahulu sebuah plane ya. Lalu kita subdivide dengan cara kita masuk ke edit mode ya. Di sini kita akan subdivide, klik kanan. Lalu di sini kita pilih misalkan 50. Jadi 50 pemotongan ya, seperti itu. Yang berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang displacement. Letaknya ada di sebelah kanan sini, add modifier. Lalu kita pilih yang deform. Di sini displace. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita keluar dulu dari edit mode ke object mode. Dia sudah naik nih seperti ini nih. Contoh ya, contoh ulangi lagi. Awalnya seperti ini kosong, lalu kita berikan add modifier displacement, secara otomatis dia akan naik ya. Dan di sini kita pilih yang klik new ya, klik new. Dia akan turun ya. Displacement. Nah, di sini sudah muncul tekstur dan kita bisa klik yang ini, show texture in texture tab. Kalau kita klik, kita akan lari di texture properties di sini ya. Awalnya kita di sini, kalau kita klik akan lari ke bawah sini. Baik. Yang berikutnya di sini ada pilihan type. Nah, di sini ada blend ya. Lalu ada cloud, ada noise ya, distort noise, image or movie, ini tergantung image kita yang kita punya, gambar atau sebuah animasi movie, magic ya, dan macam-macam teman-teman ya. Nah, ini tergantung dari apa ini teman-teman, model preview dari sebuah konsep atau tekstur yang di sini, yang dimana yang warna hitam putih ini akan menentukan sebuah objek itu naik turunnya ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya kita memilih yang kita inginkan misalkan, maka akan terbentuk dari yang pola ini ke sini ya, seperti itu. Nah, kita tadi memberikan contoh tentang batu bata ya. Nah, rekan-rekan bisa download, yang dimana saya ambil di websitenya ambientcg.com ya. Lalu saya pilih yang material HDRIS sampai ke sini ya. Linknya kami sudah sertakan di kolom deskripsi ya, rekan-rekan bisa langsung ambil. Di sini rekan-rekan bisa memilih
ada yang 1K resolusinya, yang 2K, 4K atau 8K. Bentuk JPEG atau bentuk PNG dalam bentuk zip. Jadi di sini rekan-rekan, saya tadi ambil yang PNG 61 MB, di mana di dalamnya itu terdapat banyak file ya. Rekan-rekan bisa lihat ada yang bentuk PNG-nya, bentuk color, displacement PNG-nya, normal, dan segala macam ya, roughness. Nanti rekan-rekan akan mengetahui ketika kita berikan contoh kegunaannya, mereka memiliki kegunaan masing-masing. Walaupun sama-sama PNG, nanti filenya bentuknya berbeda teman-teman ya. Oke, kita sudah sudah pilih, kita sudah download. Nanti hasilnya nih macam-macam teman-teman ya. Sama-sama PNG ya. Terus di sini ada roughness, normal, displacement ya. Kita akan aplikasikan ke Blender ini, ke shading seperti itu ya. Baik teman-teman, di sini tadi kita syaratnya untuk displacement, si objek ini harus di subdivide ya, syaratnya harus di subdivide. Nah ini nih, kalau kita tekan edit mode bisa kita klik kanan subdivide, atau teman-teman bisa lari di add modifier, di generate subdivision surface. Ini pun sama ya, ini pun sama. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan memasukkan shading ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang add modifier dan displacement ya di sini. Nah, misalkan yang seperti ini tadi ya. Tapi yang kita inginkan adalah sebuah batu bata yang nantinya 3D model nantinya. Apa perbedaannya nanti ya? Kita hapus dulu. Kita sekarang lari di shading. Ya, di sini ada lembar kerja, ada 4 ya. Nah, di sini kita klik new. Maka di sini sudah secara default prinsipal BSDF. Nah, kita mulai memasukkan gambar batu batanya teman-teman. Ya, Shift A, lalu kita klik image supaya cepat aja. Baik. Color ini kita ke base color. Oke, warna berubah. Tinggal kita masukkan gambarnya dengan klik open. Lalu tadi saya masukkan ke download. Lalu kita pilih yang ini, yang bentuk PNG biasa dulu. Ya, warna gambar kita yang kita inginkan. Nah, maka sudah terbentuk seperti ini teman-teman ya. Nah, cuma di sini ini masih dalam bentuk 2 dimensi ya, masih dalam bentuk 2 dimensi. Yang berikutnya, roughness atau tingkat kekasaran. Ini kalau kita turunkan ke bawah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seolah-olah ini sebuah keramik yang motifnya adalah batu bata. Nah, kalau kita fokuskan, kita roughness-nya atau tingkat kekasarannya kita naikkan, maka akan berubah. Nah, di file tadi sebenarnya ada tingkat roughness-nya yang sudah disiapkan oleh material tadi. Ya, coba kita masukkan lagi input image texture. Di sini roughness-nya color ke roughness. Oke. Lalu kita open. Lalu kita pilih yang file roughness nih. Nah, ini ada keterangannya roughness. Oke, kita
open image. Maka sudah muncul tingkat dari kekasaran secara otomatis yang sudah dipersiapkan oleh material tadi, file-file tadi, ya. Tinggal kita menginginkan secara apa ini namanya ya, efek yang dimana yang putih ini di bawah, yang ini agak ke atas. Namanya di posisi di normal, head normal ya. Shift A, image, tekstur. Kita pilih yang mana nih, downloads. Normal ya, ada normal DX, ada normal GL. Teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Lalu color ke normal. Ini seperti ini ya. Nah, ini warna dari kuning ke apa ini namanya, ke ungu ya. Artinya harus ada penyambung lagi. Saya pilih yang normal map. Oke, normal map. Nah, sehingga gambarnya terbentuk seperti ini, seolah-olah dia ada efek apa namanya, menonjol ya teman-teman ya. Padahal ini kalau kita perbesar atau dekatin, ini rata teman-teman ya. Tapi karena efek dari normal map, seolah-olah ini memiliki tingkat naik turun. Tuh. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita kasih satu saja. Nah, dengan adanya tadi apa? Displacement, sehingga yang model 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Nah, bagaimana caranya tadi? Kita pindah ke layout terlebih dahulu. Kita pilih yang apa namanya? Viewport shading material preview. Ya, ini masih 2 dimensi ya. Masih 2 dimensi. Lalu objek ini sudah kita subdivide, kita belah-belah. Kita belah lagi, silahkan biar lebih halus. Semakin banyak semakin halus nantinya teman-teman ya. Oke. Lalu kita pergi ke add modifier. Di sini kita pilih yang displacement ya. Oke, kita klik new bisa, atau kita ambil yang tadi awal tadi. Yang teksturnya tadi kita apa pilihnya teman-teman? Sebuah cloud. Ya, harusnya tadi sebuah batu bata. Nah, di sini kita pilih yang image and movie. Ya. Lalu di sini kita pilih open. Kita pilih yang tadi displacement. Nah, ini nih. Yang ini displacement. Kalau ini roughness, ini displacement. Tinggal kita open image. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi ini terlalu tinggi sekali ya, dan juga terlalu apa ini teman-teman ya, terlalu tinggi lah ya. Kita bisa ubah di add modifier tadi ini, strength-nya kita kurangi. Misalkan kita kurangi kekuatannya 0,1. Ini nih ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kita tinggal atur aja ini teman-teman yang strength-nya. Baik, ini sudah berbentuk 3D ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini pun juga teman-teman bisa memilih yang color space ini kan sRGB ya. Kalau teman-teman pilih yang raw, warnanya lebih pudar, exit seperti ini, lalu non color seperti ini, filmic lebih hitam ya. Rekan-rekan perhatikan di sini, semakin ada warna hitam di sini, maka ada perubahan
yang terjadi kepada si objek ini, tingkat ketinggiannya seperti itu, ya. Kalau saya milih yang non color aja supaya tingkat nggak over seperti itu ya. Saya pilih yang non color. Kalau kita lihat di UV editing, ya, kita pilih semua, ya. Kita lihat di sini. Ini agak berat ya. Nah, tuh, ya. Kalau kita keluar dari edit mode, ya, akan berubah. Misalkan kita scale, nah, seperti itu. Kita lihat lagi, ya, di layout. Nah, tetapi semenjak kita rubah scale di UV editing, yang di mana kita tadi rubah skalanya, maka akan terjadi kekacauan teman-teman di sini ya, di displacement. Ini edit modify displacement, di sini terjadi kekacauan ya. Coba saya lihatkan lagi. Nah, jadi nggak sesuai teman-teman ya, ininya nggak sesuai dengan gambarnya ini, sehingga kurang realistik. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya rubah ini ke non color dulu. Nah, kita pergi di add modifier displacement. Di sini koordinatnya adalah masih lokal atau lokal dari sebuah layar kerja kita ini. Kalau kita pilih UV, nah, dia akan kembali ya sesuai dengan apa dari UV ini, UV editing ini. Misalkan kita scale lagi, misalkan contoh ya, maka menyesuaikan seperti itu ya, menyesuaikan. Oke, itu gambarannya teman-teman ya. Saya undo aja sesuai skalanya yang teman-teman bisa contoh ya. Adapun kalau misalkan teman-teman rubah di shading, di menu shading ini, teman-teman pun bisa misalkan menggeser menggeser si objek ini besar, kecil, skala, rotasi, segala macam bisa teman-teman. Teman-teman harus memasukkan node lagi, Shift A, yaitu mapping ya. Nah, di sini perhatikan ya, vektor ini kita klik ke vektor, lalu vektor ini kita klik ke vektor ini, dan satu lagi vektor ke mana nih, ini ke vektor sini. Oke, setelah itu kita pilih yang koordinat, masukkan lagi koordinat, Shift A, koordinat. Oke, UV masukkan ke vektor. Nah, sehingga muncul ya, dan kita bisa lokasinya kita rubah ya, rotasi misalkan. Nah, terus apapun yang teman-teman inginkan lah, seperti itu ya. Undo semua ya. Jadi UV ini
memberikan gambaran di mana settingan tadi ini menyesuaikan keinginan kita, mau dirotasi, mau di lokasinya kita rubah. Nah, itu teman-teman. Ya. Ya, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.